Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullah ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li ajdadina wa jaddatina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wasatidina wastadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Fatihah untuk kita dan mereka semua yang sakit, Allah anugerahkan kesembuhan. Apapun jenis penyakitnya, baik lahir maupun batin, penyakit yang nampak maupun yang tidak nampak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, penyakit yang sudah dirasakan lama maupun yang baru saja kita rasa, semuanya semoga Allah anugerahkan kesembuhan untuk kita dan mereka semuanya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mendengar apa yang kita ucapkan, yang kita niatkan, dan niat baik yang kita miliki bersama-sama. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit semoga Allah berikan kelapangan dan keluasan. Yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah tuntun untuk mendapatkan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon pada Allah selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan yang terbaik menurut Allah. Allah Maha melihat kita semua, Allah mengetahui kita semuanya, Allah mengawasi kita semuanya, Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah anugerahkan selalu kebaikan dan kebajikan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri umil Quran wa barakatiha al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات، alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil laila yaumul ahad lailatal itsnain. Pada hari ini kita jumpa lagi alhamdulillah untuk belajar darsana fi darsil uslubil arabi, untuk mempelajari pelajaran kita yakni uslub bahasa Arab. Hari ini adalah hari Minggu atau malam Isnin tanggal 19 Oktober ya. Baik, Bapak Ibu semua, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara mengungkapkan kalimat terdiri dari, yakni menggunakan kata takawwana yatakawwanu atau mutakawwinun. Isim fa'il mutakawwinun, fil madhi takawwana, fil mudhari yatakawwanu. Nah, tentu saja nanti penggunaannya disesuaikan. Kalau mudzakkar gunakan kata mudzakkar, kalau muannats gunakan kata muannats. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Bahasan berikutnya ya. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Al-yawma yaumul ahad. At-tarikh at-tasi' ashar min Oktober sanata 2025 miladiyatan. Uslub ya, uslub Arabi ya. Baik, saya akan tuliskan kalimat yang kemarin sudah kita buat ya, sebagai pengantar untuk masuk ke dalam bahasan, yakni masing-masing kelas terdiri dari 10 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Kullu faslin yatakawwanu atau mutakawwinun, isim fa'il, atau takawwana yatakawwanu menggunakan fi'il ya. Yatakawwanu fil mudhari. Kullu faslin yatakawwanu min. Setelah takawwana atau mutakawwinun atau yatakawwanu tambahkan min. Terdiri dari 10 murid, min asyarati tullabin atau talamidha boleh, wa ashri tolibatin, Nah, ini kalimat yang sudah kita pelajari ya, takawun min. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Berapa murid laki-laki dan murid perempuan di setiap kelas? Bahasa Indonesianya ya, saya tulis dulu. Berapa murid laki-laki dan murid perempuan di setiap kelas, dan murid perempuan di setiap kelas. Nah, kemarin sampai sini. Berapa murid laki-laki dan murid perempuan di setiap kelas? Bahasa Arabnya adalah kam toliban. Ingat, setelah kam harus tamiz, jadi kam toliban.
Dan murid perempuan wa thalibatan. Kam cukup gunakan satu kali saja. Kam thaliban wa thalibatan. Semula adalah kam thaliban wa kam thalibatan. Tapi dengan adanya waw atop, maka kata kam cukup disebut satu kali saja. Kam thaliban wa thalibatan. Di setiap kelas, ini kalimatnya di setiap kelas. Berarti kalau berarti fi kulli faslin. Di sini tidak ada kata terdiri dari ya. Jadi fi kulli faslin. Kam taliban wa talibatan fi kulli faslin. Kam taliban wa talibatan fi kulli faslin. Nah, kalau dalam pernyataan di awal, kullu faslin yatakawwanumin, menggunakan takawwana yatakawwanumin. Tapi dalam soalan berikutnya, kam taliban wa talibatan fi kulli faslin. Di sini menggunakan kata fi kulli faslin. Nah, karena dalam soalan menggunakan fi kulli faslin, nanti dalam jawaban juga gunakan fi kulli faslin. Meskipun di atas kita menggunakan yatakawwanu min, tetapi dalam soalan, dalam pertanyaan ini di bawah kita tidak menemukan kata terdiri dari atau yatakawwanu min, tetapi menggunakan fi kulli faslin. Nah, maka nanti pada saat menjawab gunakan kata fi kulli faslin lagi, bukan yatakawwanu min. Oke, saya tuliskan. Kam taliban wa talibatan fi kulli faslin. Berapa murid laki-laki dan murid perempuan di setiap kelas? Maka di sini jawabannya di setiap kelas. Di setiap kelas, jawabannya ya. Di setiap kelas ada 10 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Nah, ini pengulangan saja ya. Nah, jawaban bahasa Arabnya, maka di setiap kelas berarti fi kulli faslin. Fi kulli faslin. Fi kulli faslin artinya di setiap kelas. Ada. Nah, menggunakan ada tidak perlu ada kata maujud. Fi kulli faslin ini jar majrur di awal kalimat. Fi kulli faslin. Kalau ada jar majrur di awal kalimat dan fi ini maknanya adalah di dalam, bermakna keterangan tempat, maka berikutnya kita tinggal tambahkan mubtada ma'akhor. Fi kulli faslin kan khabar muqaddam. Maka kita tinggal tambahkan mubtada ma'akhor apa? 10 murid laki-laki. Nah, meskipun tidak menuliskan kata ada maujud, tetapi kalimat ini langsung saja tuliskan 10 murid laki-laki, nanti maknanya ada 10 murid laki-laki. 10 murid laki-laki berarti asyaratu tullabin wa asyru tolibatin. Fi kulli faslin asyaratu tullabin wa asyru tolibatin. Nah, di sini kalimatnya fi kulli faslin asyaratu tullabin wa asyru tolibatin. Maknanya di setiap kelas ada 10 murid laki-laki dan 10 murid perempuan. Meskipun tidak ada kata maujud, orang biasanya menerjemahkan ada itu dengan kata maujud, maujudun ya. Nah, tetapi kata maujud tidak harus digunakan dalam bahasa Arab. Kalau kalimatnya itu menggunakan khobar muqaddam yang terbuat dari jar majrur. Fi kulli faslin asyaratu tullabin wa asyru thalibatin. Begitupun kalau misalnya
ditukar menjadi ala. Misalnya ala, misalnya di atas meja, saya pindah halaman berikutnya, misalnya ala alal maktabi, di atas meja ada 10 pulpen. Nah, asyaratu aklamin, kolamun jamannya aklamun. Nah, karena diawali asyaratu mudhof, aklamin mudhof ilaih, makanya kasrotain aklamin. Nah, coba kita lihat alal maktabi asyaratu aklamin. Di sini tidak ada kata maujud. Alal maktabi maujud asyaratu aklamin, tidak ada kata maujud. Tetapi ketika diterjemahkan, kalimat ini menjadi di atas meja ada 10 pulpen. Nah, jadi kesimpulannya, menerjemahkan kata ada itu tidak harus menggunakan maujud. Meskipun kita tahu maujud artinya ada. Lalu bagaimana caranya? Cara membuat kata ada dalam bahasa Arab adalah cukup setelah khobar muqaddam tambahkan mubtada muakhar. Contohnya al-maktabi asyaratu aklamin. Di atas meja ada 10 pulpen, seperti itu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Mudah ya? Coba siapa yang membuat kalimat terbuat dari jar majrur, diawali oleh jar majrur. Kemudian nanti berikutnya ada kata ada mana ada. Siapa mau coba? Ada yang mau coba? Oke, saya buat lagi. Misalnya yang lainnya. Di belakang sekolah, waro al madrasati, di belakang sekolah ada sawah yang luas. Waro al madrasati mazru'atun wasi'atun. Nah, coba lihat. Di sini tidak ada kata maujud juga, tapi maknanya ada. Waro al madrasati mazru'atun wasi'atun. Di belakang sekolah ada sawah yang luas. Seperti itu. Jadi apapun lah, boleh waro'a, boleh ala, pokoknya huruf jar atau dzaraf yang bermakna keterangan tempat, dzaraf makan yang bermakna keterangan tempat, kemudian diikuti oleh mubtada muakhar, maka ketika diterjemahkan itu ada kata ada, menggunakan kata ada. Nah, namun ketika kita tulis dalam bahasa Arab itu tidak perlu ada kata maujud, tapi cukup jar majrur atau dzaraf diikuti berikutnya dengan mubtada muakhar. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Baik, ada yang mau coba? 2 orang saja yang mau coba buat. Saya coba, Pak. Saya coba. Oh, Ya, silakan. Ibu Halimah Abdul Karim. Ya. Amamal baiti, boleh, Pak? Boleh. Amamal Amamal baiti. baiti. Kalau bangunan binaan, Pak. Binaan. Binaun. Binaun aliyun ke aliyun, Pak? Aliyun. Alin. Oh, Binaun alin. alin. Oke, amal baiti binaun alin. Ya, bagus. Ada. Coba terjemahkan, Ibu, bahasa Indonesia. Di depan rumah baiti itu nak sebuah rumah itu aja, Pak. Amamal Di depan rumah saja. Di depan rumah. Di depan rumah ada bangunan yang tinggi. Nah, begitu. Mudah kan? Ya, mudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, siapa lagi mau coba? Ya, selamat Ibu Halimah Abdul Karim. saya coba. Alhamdulillah. Ibu Salam Harun, silakan. Kalau salah Ustaz betulkan ya. Siap. Okey. Ala syajarati Nah, ala syajarati salasu qirdatun. Macam mana Ustaz? Ada 3 ekor monyet. Monyet bahasa Arabnya kirdun. Kirdun. Tapi kalau perlu letak jamak ke tidak Ustaz? Kirdun jamannya apa kirdun? Uh, kiro Kirodatun. Kirodatun Ya, kirodatun.
Oh, kirodatun ya Ustaz. Nah, jadi Oh, tiga monyet bagaimana? jadi salah satu Salah satu atau salah su? kalau ikut mufrad kirdun, jadi salah satu. Nah, begitu, Ah, betul. ya. Jadi Sebab ikut mufrad mengikuti dulu ya. mufrad. Okey, Salah baik Ustaz. satu, ala syajarati salah satu bagaimana? Lanjutkan. Kirdun. Kalau salah satu kirdun kan Ustaz? Jama, Oh, jamak. Kirodatun lah. iya, kiroda, Oh, okey. kirodatin, mudah pilih. Oh, ya, ya. Terlupa Ustaz. Maaf. Ala syajarati salah satu kirodatin. Ya, kirodatin ya. Coba Ibu terjemahkan, Ibu Salama. Di atas pokok ada 3 ekor monyet. Ya, di atas pokok atau di atas pohon ada Pohon. 3 ekor Ekor monyet. monyet. Ya. Monyet atau kera ya, Nah, atau kera atau lutung ya, lutung. ya. Lotong. Lutung. Sama di bahasa Melayu ada lutung juga ya. Ada lotong. Ya, Pak, Lotong. ada. Lotong ya, oke Ya. lotong. Oke, selamat Ibu Salama. Alhamdulillah. Oke, barangkali satu orang lagi masih ada ruang. Kita beri waktu. Satu orang lagi. Coba Ustaz. Ya, Ibu Sarifah Tolha, silakan. Indi Nah, Kitatun ini jamilatun wahia tuhibbul la'iba. Indi, bagaimana Ibu? Indi kitatun jamilatun Kittotun jamilatun. wahia tuhibbul la'iba. Dia suka Kittotun jamilatun. dia suka bermain. Dia suka bermain. Wahia tuhibbul la'iba. Iya, Ustaz. tuhibbul la'iba. Oke, bagus Ibu, betul. Silakan Ibu terjemahkan. Di sisi saya ada seekor kucing yang cantik dan dia suka bermain. Nah, bagus, selamat. Mudah kan? Alhamdulillah. Selamat Ibu Syarifah. Alhamdulillah. Cukup ya. Jadi mengungkapkan kata ada dalam bahasa Arab bukan dengan kata maujud, tetapi cukup gunakan uslub jar majrur atau dzaraf mudhof ilaih sebagai khabar muqaddam. Nah, kata adanya cukup diikuti dengan mubtada mahor dari khabar muqaddam tersebut. Seperti yang kita buatkan contohnya ini, dan Bapak Ibu tadi sudah membuat contoh beberapa orang. Oke, mantap. Alhamdulillah. Sampai sini dulu barangkali ada soalan. Ada soalan? Tak ada. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kalimat berikutnya. Setiap murid, nah kita lagi berlatih menggunakan kata setiap ya. Setiap murid belajar dengan semangat. Belajar dengan semangat dan giat. Nah, belajar dengan semangat dan giat. Dah, sampai di sini. Bagaimana cara mengungkapkan kalimat setiap murid belajar dengan semangat dan giat? Nah, ini kata dengan ya. Dengan itu kan kita tahu bahasa Arabnya bi ya. Bi dengan. Ya. Ya. Bi. Nah, itu dengan kan. Terus semangat bahasa Arabnya apa? Kalau menggunakan abstrak noun, abstrak noun itu kata terbitan ya. Nah, Nasyatun. Nasyatun. ya. Azimatun boleh Ustaz? Azimatun. Azimatun tekad. Oh, tekad. Okey. Nasyatun semangat. Terus kalau giat itu ijtihadun. Nah, tapi kalau kita gunakan isim fa'il maka nasyatun menjadi nasyitun. Nasyitun. Misalnya Muhammadun nasyitun atau at-talibu nasyitun. Murid itu bersemangat. Nasyitun isim fa'il. Sedangkan nasyatun isim masdar.
Nah, lalu ijtihadun isim masdar juga, isim fa'ilnya adalah mujtahidun. Mujtahidun. Oh, begitu. Nah, bagaimana cara mengungkapkan kalimat setiap murid belajar dengan semangat dan giat? Dulu ketika saya pertama kali belajar bahasa Arab itu, ketika masih awal-awal, menerjemahkan kalimat begini selalu menggunakan huruf di. Saya akan buat contohnya ya. Saya akan buat contoh menggunakan di. Misalnya ini. Setiap murid belajar. Nah, belajar itu kan fi'il ya, kata kerja ya. Ya, Maka saya akan coba buat kalimat jumlah fi'liyah. Jadi ya ta'allamu. ya ta'lamu kullu. Simpankan. Ya ta'allamu kita simpan di awal sehingga menjadi jumlah fi'liyah. Ya ta'allamu belajar. Kullu Setiap talibin. murid kullu. Kullu Tuh. talibin. Ya. Ya, betul. Ya ta'allamu kullu talibin dengan semangat dan giat. Nah, kalau Bina. kita akan gunakan bi, maka bin nasyati, Insyaallah. bin Bin nasyati nasyati wal ijtihadi. wal ijtihadi. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu semua. Ya ta'allamu kullu talibin bin nasyati wal ijtihadi atau wal ijtihadi. Cara baca wal ijtihad, sebab ijtihad ini alifnya alif fasal, sehingga bacanya boleh wal ijtihad. Tidak wal ij, tapi wal ijtihad. Bin nasyati wal ijtihadi, begitu ya. Bin nasyati wal ijtihadi atau wal ijtihadi. Nah, di sini saya gunakan kata bi huruf jar. Kalau ungkapan dengan semangat dan berajin, dengan semangat dan giat itu menggunakan bi huruf jar, maka kata sesudah huruf jar menggunakan isim masdar. Kalau menggunakan huruf jar bi. Tetapi Bapak Ibu semua, perhatikan ungkapan ya ta'allamu kullu talibin bin nasyati wal ijtihadi, kata dengan semangat dan bergiat itu adalah menceritakan keadaan. Menceritakan keadaan murid yang belajar. Jadi murid itu belajar keadaannya bersemangat dan giat. Nah, kalau menggunakan keadaan, berarti menerjemahkannya bisa menggunakan hal. Nah, maka kalimat setiap murid belajar dengan semangat dan giat, maka tidak perlu menggunakan di juga boleh. Atau begini, kita boleh mengucapkan kalimat setiap murid setiap murid belajar dengan semangat dan giat itu tak payah menggunakan di. Kalau kita menggunakan hal, kalau kita membuat kalimat menggunakan hal misalnya. Nah, contohnya ya saya akan buatkan satu dulu. Jadi begini ya ta'allamu kullu talibin. Ya ta'allamu kullu talibin. Nah, kalau kita tidak menggunakan huruf di, maka kita bisa membuat kalimat ini menggunakan hal. Dan hal menggunakan sigot isim fa'il. Bukan dengan isim masdar. Jadi bukannya ta'allamu kullu talibin nasyaton wajtihadan, bukan. Nasyaton kan isim masdar. Kalau menjadi hal berarti mansub ya. Jadi nasyaton. Lalu wajtihadan, huruf athof, maka ijtihadan ikut nasyaton. Nah, kalau kita menggunakan hal, maka gunakan sigot isim fa'il. Nasyatun, isim fa'ilnya adalah nasyitun. Sedangkan ijtihadun, isim fa'ilnya adalah mujtahidun. Maka kalimat ini, setiap murid belajar dengan semangat dan giat, tetapi kita menggunakan hal, maka kalimatnya menjadi begini. Ya ta'allamu kullu talibin nasyiton. Tuh. Nasyiton. Wa Mustahidan. Wa Mustahidan. mujtahidan. Oke. Kalau kita tanya kenapa nasyiton dibaca ton fathaten, karena menjadi hal. Oke. Halun. Dan hal kan selalu mansub ya.
Nah, terus kalau ada hal berarti ada sahibul hal kan? Mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah kullu thalibin. Kullu thalibin muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar, muzakkar. Hmm. Bukan nasi totan, muannas bukan. Karena hal itu mengikuti sahibul hal. Kalau sahibul halnya muzakkar, maka hal juga muzakkar. Kalau sahibul halnya muannas, maka hal juga muannas gitu. Jadi nasitor. Berikutnya wa mujtahidan. Huruf ataf mujtahidan berarti mujtahidan menjadi ma'tuf. Nah, ma'tuf kemana? Ma'tuf kepada ma'tuf alaih nasiton. Nasyiton. Karena Ya. nasiton mansub, maka mujtahidan juga mansubun. Ikut mansub. Begitu ya? Ya. Nah, Ya. ini dua cara mengungkapkan kalimat dengan. Kalau kita ingin mengucapkan kata dengan, dan dengan ini bukan bermakna alat, maka bisa gunakan di, bisa juga menggunakan hal. Hal. Apa maksud dengan alat? Begini ya, coba bedakan antara begini. Ini penting sekali. Setiap murid belajar, dengan semangat dan giat. Oke, ini yang nomor pertama. Nomor dua, setiap murid menulis dengan pulpen. Pulpen itu pena ya. Coba lihat Bapak Ibu semua. Di sini ada kata dengan. Baik pada nomor 1 maupun pada nomor 2. Ayat nomor 1 atau kalimat nomor 1, setiap murid belajar dengan. Ada kata dengan. Begitupun nomor 2. Kalimat nomor 2, setiap murid menulis dengan pulpen. Ada kata dengan juga. Tetapi coba lihat. Ada tidak perbedaan antara kalimat pertama dan kalimat yang kedua? Tentu saja ada. Ada. Kalau kalimat Ya. pertama, kata dengan ini bukan sebuah alat, Ya. tapi menceritakan keadaan. Hmm. Setiap murid belajar dengan semangat dan giat. Nah, dengan ini menyatakan keadaan bagaimana murid belajar. Semangat itu adalah keadaan, semangat dan giat itu adalah keadaan dari murid ketika belajar. Semangat dan giat bukan alat yang digunakan murid untuk belajar, tetapi semangat dan giat adalah keadaan yang menggambarkan murid sedang belajar. Hal. Yazid hal Ustaz. Makanya menggunakan hal. Ya. Sedangkan kalimat yang kedua, setiap murid menulis dengan pulpen, kata dengan pada kalimat yang kedua. Di sini dengannya bermakna alat. Betul-betul alat. Ya, benar-benar alat. Betul-betul Ya. alat. Betul-betul alat. Dan alat itu terpisah dari murid. Yes. Ini saya pegang pulpen. Pulpen ini terpisah dari tubuh saya kan? Saya tubuh tersendiri, pulpen tersendiri kan? Nah. Tapi kalau misalkan saya belajar dengan semangat, semangat itu ada dalam tubuh saya. Ada dalam diri saya, semangat dan giat. Nah, maka kalau kita menemukan kata dengan dalam sebuah kalimat, perhatikan kata dengan di situ bermakna keadaan ataukah bermakna alat. Jadi saya tuliskan ini ya. Kata dengan itu ada yang bermakna keadaan, ada yang bermakna alat. Kalau bermakna keadaan, maka gunakan hal. Dan kalau hal kita tahu berarti nasab, mansub kan? Nah. Halun. Kalau dengan itu bermakna alat, maka gunakan bi, huruf jar bi. Bi. Paham ya? Mahum. Nah, Mahum.
Maka kalimat yang pertama dan kedua ini cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab seperti ini saya tuliskan. Yata'allamu yata'allamu kullu talibin Nasyitan. nasyiton Wajtihadan. nasyiton wa mujtahidan. Wa mujtahidan. Kalau nasyiton kan isim fa'il. Ya. Wa sesudah wa juga isim fa'il, bukan berjitihadan. Kalau ijtihadan isim masdar. Kalau masdar lagi. Mujtahidan. Ya. Yata'allamu kullu talibin nasyitan wa mujtahidan. Ini yang ini. Tuh. Sedangkan yang ini, yang nomor 2, kalimat yang kedua, setiap murid menulis dengan pulpen. Bagaimana kalimat bahasa Arabnya? Menulis Kullu bahasa Arab talibin yaktubu. yaktubu kullu. Kullu. Oh, kullu talibin. Taliban. Talibin. Dengan pulpen. Bil qalami. Bil qalami. Bil qalami. Bukan kolaman. Qalami Kolamannya bil. tidak menjadi hal. Ya. Jar Karena majrur. apa? Karena kolam menjadi alat. Bukan menjadi keadaan. Beda ya? Ya, Pak. Bisa dipahami kan? Paham. Bagaimana? Alhamdulillah. Bisa paham. Oke. Jadi saya ingin sampaikan kata dengan itu ada dua makna ya. Ada yang bermakna keadaan, ada yang bermakna alat. Kalau menggunakan alat maka bahasa Arab menggunakan di. Kalau keadaan maka menggunakan isim hal atau gunakan hal gitu. Kalau hal berarti mansubun. Dan kalau hal itu biasanya menggunakan isim fa'il atau isim maf'ul. Gitu ya. Oke. Sebagaimana alat itu kan contohnya misalkan di surat Ar-Rahman tuh. Ar-Rahman, bukan surat Ar-Rahman. Surat Al-Alaq. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Terus Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, di situ bi-nya bermakna dengan dan al-qalamnya adalah alat untuk mengajar. Al-qalam di situ bukan sebagai keadaan kan? Tapi sebagai alat. Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan pena, dengan pulpen. Nah, tentu saja Allah tidak mengajarkan kepada kita dengan pulpen secara langsung, tetapi kita yang belajar menggunakan pulpen. Ya. Dan itu sesungguhnya Allah yang mengajari kita lewat perantaraan guru-guru kita, orang-orang mengajari kita. Dan guru-guru kita mengajarkan kepada kita cara menulis, cara mengetahui itu menggunakan pulpen, menggunakan pena. Dan kenapa Allah menggunakan alam bil qalam pada dia tidak mengajarkan kepada kita langsung dengan pulpen? Tentu saja ini adalah simbol ya, simbol ataupun metafor bahwa Allah memang tidak mengajarkan langsung kepada kita dengan pulpen, tetapi Allah mengajari kita dengan pulpen melalui perantara makhluk-makhluknya. Siapa? Ya. Guru kita gitu. Betul. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Nah, baik. Nah, sekarang saya lanjutkan. Silakan Bapak Ibu tengok kembali halaman 6, muka surat 6 ya. Ya ta'allamu kullu talibin nasyitan wa mujtahidan. Nomor 1. Yang nomor 2, yaktubu kullu talibin bil qalami. Jadi bedakan kata dengan sebagai hal dengan kata dengan sebagai alat.
Nah, sekarang Bapak Ibu semua fokus pada kalimat yang pertama. Yata'allamu kullu talibin nasyitan wa mujtahidan. Nah, sekarang kita latihan dahulu. Kullu talibin, setiap murid laki-laki. Kemudian berikutnya dengan semangat dan giat. Nah, silakan kita berlatih buat kalimat dengan sebagai keadaan. Kemudian lebih bagus kalau kita gunakan kata kullu. Baik, saya akan beri contoh dahulu kalimat yang berbeda. Nanti Bapak Ibu boleh membuat kalimat yang lain sebagai latihan ya. Saya akan buatkan. Misalnya safaro Zaidun ila al-Madinati sa'idan. Nah, ini terjemahnya, maaf ini saya baca dulu ya. Safaro Zaidun ila al-Madinati sa'idan. Sa'idan itu artinya bahagia. Nah, ini terjemahan ke bahasa Indonesianya, Zaid Bermusafir atau melakukan perjalanan ke kota ke kota. dengan bahagia. Sa'idan itu bahagia. Coba Bapak Ibu tengok. Dengan bahagia. Bahagia ini alat ataukah keadaan? Keadaan. Keadaan. Karena dengan bahagia adalah keadaan, maka gunakan hal. Bukan menggunakan di. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Ini contoh yang saya buat. Nah, silakan Bapak Ibu buat kalimat yang lain menggunakan hal. Belajar menggunakan hal dan sohibul halnya mudzakkar. Mudzakkar mufrad dahulu. Boleh gunakan kata kullu atau boleh gunakan kata yang lain-lain. Silakan, siapa mau coba. Kita berlatih menggunakan hal. Siapa coba, silakan. Ya, ada yang mau coba? Ibu Siti Munirah, silakan Ibu. Maaf Ustaz, belum bersedia. Oh, belum bersedia. Oke. Baik, siapakah yang mau coba? Saya Ibu Ustaz. siapa ini? Ibu Zahara ya? Saya. Ya, Ibu Zahara silakan Ibu. Yanamu kullu Yanamu kullu waladin yanamu kullu waladin ghafilin. Ghafilan Ustaz ni. Ghafilan wahanian. Ghafilan wahanian. Oke, bagus. Silakan Ibu Zahara terjemahkan. Okey. Siap anak-anak tidur dengan lena dan nyaman. Ya. Setiap anak tidur dengan terlena dan nyaman atau menyenangkan atau relax ya. Ghafilan itu kan lalai atau apa tadi Bu, terlena ya? Lena ya. Terlena. Nah, dengan terlena atau dengan lalai, di situ lalai bukan sebagai alat tapi sebagai keadaan. Maka gunakan hal. Nah, ghafilan adalah isim fa'il dari kata ghafala yaghfulu. Isim masdarnya ghaflatun. Nah, begitupun haniun atau hanian ini juga isim fa'il. Isim masdarnya hanaun. Ya, ghafilan isim masdarnya ghaflatun. Coba tulis ya. Sambil melatih terus isim masdar ya. Hanaun. Ghafilun ghaflatun. Haniun hanaun. Ghafilun isim fa'il, ghaflatun isim masdar. Haniun isim fa'il, hanaun isim
Masdar. Bagus, selamat Ibu Zarahmat. Alhamdulillah. Siapa lagi nak coba? Silakan. Cuba Ustaz. Ibu Munira, Ya, silakan. ya. Kullu amilin Kullu amilin yastaiqizu yastaikidu. yastaiqizu mubakkiran. Ya. Yastaikidu. Mubakkiran. Nah, begitu. Yastaikidu mubakkiran. Masih adakah yang lain? Dah, Ya. cukup. Cukup. Coba Ibu Munira terjemahkan. Setiap pekerja bangun awal. Nah, setiap pekerja bangun dengan segera atau dengan awal. Awal. Ya, ya boleh terjemahnya dengan Kulla segera yaumin atau Ustaz. Kulla yaumin. boleh kulla yaumin tuh. Mubakkiran ini kan hal juga kan? Iya. Nah, begitu. Kullu amilin yastayqizu mubakkiran kulla yaumin. Mubakkiran adalah hal dengan segera atau dengan bergegas atau dengan cepat-cepat setiap hari. Nah, dengan segera, dengan cepat-cepat itu menceritakan keadaan, bukan menceritakan alat. Oke, bagus, selamat Ibu Siti Munira. Baik, adakah lagi yang lain? Silakan. Ustaz, saya nak cuba boleh Ustaz? Boleh, silakan Ibu Sarifah Radia. Tadi ya. Zahabal abu Zahabal abu ila suqi ila suqi sari'an Ustaz. sari'an. Sari'an, okey. Zahabal abu ila suqi sari'an. Bagus. Masih adakah yang lain? Fi sabahan Ustaz. Bagaimana Ibu? Di waktu pagi, fi sabahan. Subahi boleh, subahan boleh. Okay, fi sabahan. Okay. Subahan. Sabahan. Tak payah takut fi Ustaz. Boleh, subahan boleh, fi subahi boleh. Okay. Boleh dua macam. Jadi dua-dua keadaan Ya, dua-dua keadaan. Subahan, subahan ini bukan keadaan, tapi dzaraf zaman. Oh, ya. Menceritakan waktu. Waktu, okay. Keterangan waktu. Fis subahi juga bercerita tentang waktu. Fis subahi pada pagi hari, subahan pada pagi hari juga begitu. Dan Terjemah. syari'an itu Bu, Ustaz, syari'an jadi hal kan? Betul. Okey. Syari'an hal, sedangkan subahan bukan hal. Sebab ini bermakna waktu. Zaraf ya, okey. Dzaraf. Subahan meskipun mansub, tapi subahan karena bermakna waktu, maka dia disebut dzaraf bukan hal. Sedangkan syari'an itu bercerita tentang keadaan, makanya disebut dengan hal. Okey. Oke ya. Silakan Ibu Sarifah terjemahkan. Bapa telah pergi ke pasar dalam keadaan yang tergesa-gesa pada Boleh dengan cepat atau dengan tergesa. Tergesa-gesa di waktu pagi. Iya. Jadi syari'an bermakna dengan tergesa atau dengan cepat atau dengan segera, subahan pada waktu pagi. Bagus. Selamat Ibu Sarifah. Alhamdulillah. Masih ada lagi mau coba? Saya cuba Ustaz. Ibu Ida, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yatahaddatsu Aliyun Yatahaddatsu Aliyun, iya. ma'a walidayhi bil lutfin. Ya. Yatahaddatsu Aliyun ma'a walidayhi Bil lutfin. Betul, bilutfin ma'a walidayhi bilutfin. Oke. Masih ada lagi tambahan? Tak ada. Tak ada, sudah cukup. Coba. Yatahaddatsu Aliyun ma'a walidayhi bilutfin. Terjemahkan. Ali berbual dengan kedua ibu bapanya dengan lembut. Ya, Ali berbual atau bercakap dengan kedua orang tuanya dengan lembut. Nah, bilutfin di sini menggunakan bi huruf jar ya. Ya. Huruf jar kan? Sebagaimana tadi bin nasyati wal ijtihadi. Nah, sekarang coba Ibu gunakan bilutfin ditukar menjadi hal bagaimana? Bilutfin kan jar majrur.
Oh, okey. Coba gunakan bilutfin, tukar menjadi hal. Berarti isim mansub. Bagaimana caranya? Yatahaddatsu Aliyun ma'a walidayhi. Itu depan. Nah, gunakan isim fa'il. Latifan. Isim fa'il dari lutfin apa? Latif. Latif. Nah, latif gunakan mansub. Jadikan mansub. Latifan. So, Jadi latifan. Oh, Tuh. okey. Jadi boleh kita gunakan yatahaddatsu Aliyun ma'a walidayhi bilutfin, itu betul, boleh, benar. Atau latifan. Okey. Latifan ini isim fa'il mansub sebagai hal. Oh, okey. Latif ini sigot isim fa'il. Kedudukannya hal, makanya dia mansub. Nah, jadi kalau kita cakap yatahaddatsu Aliyun ma'a walidayhi latifan, maknanya sama dengan bilutfin. Hanya perbedaannya dari segi i'rab, bilutfin bi huruf jar, lutfin majrur. Sedangkan latifan ini hal mansub. Oh, okey. Maknanya sama. Dengan lembut, bilutfin dengan lembut, latifan dengan lembut. Begitu ya, Ibu ya? Okey, bagus. Ya, bagus, selamat. Alhamdulillah. Selamat, Ibu Ida. Ada lagi yang lain? Silakan, boleh coba. Ibu Masna, silakan. Safartu. Masyan, Safartu. Bagaimana, Ibu? safartu masyan Terus, masih ada lagi? ala aqdami Ah, safartu masyatan. masyan. Mudzakkar atau muannats sih, Bu? Mudzakkar Mudzakkar dulu ya. mudzakkar lah. Ya, mudzakkar dulu. Masyan ala aqdam. Aqdami ala Atau ala qadam, sebab kita punya qadam dua. Kalau aqdam berarti aqdamnya banyak. aqdam Safartu masyan ala qadami, terus ala qadami butu'an bagaimana, Bu? butu'an Oh, Buta. batian. batian. Slowly kan? Boleh Ustaz. Ya. Dengan slow dengan lambat ya. Dengan lambat, betul Ustaz. Dengan lambat. Batian. Batian menggunakan isim fa'il, sigat isim fa'il. Kalau Ibu menggunakan but'un, maka gunakan bi, jadi bil but'i. Tuh. Bil but'i. Tuh. Bil but'i. Batu'a ya betu'u but'un, isim masdarnya but'un. Jadi kalau gunakan bi maka bil but'i. Safartu masyan alal qadam batian. Apa Ibu? Silakan terjemahkan, Ibu Masna. Saya bermusafir berjalan kaki lambat, Dengan lambat. dengan lambat. Dengan lambat. Nah, safartu masyan. Masyan ini juga hal. Batian juga hal. Jadi ada dua hal di sini. Safartu masyan alal qadami batian atau bil but'i. Batian hal, bil but'i jar majrur. Maknanya sama. Alhamdulillah. Selamat Ibu Masna. Satu atau dua orang lagi silakan, boleh coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu Laila silakan. Saya cuba Ustaz ya. Kalau sadar Ustaz betul kan ya? Ya, siap. Insyaallah. Kharaja ar-rajulu Kharajar rajulu min baitihi min baitihi mustajilan mustajilan. ila al-masjidi li salati jum'ati. Ilal masjidi di salatil jumu'ati. Ya, masih ada kah Ibu yang lain? Ada yang kurang Ustaz? Sudah cukup. Cukup. Tapi kalau Ibu mau tambahkan boleh.
Sudah cukup. Rajulu cukup Ustaz. Sudah cukup. Silakan Ibu terjemahkan Ibu Lela. Telah keluar seorang lelaki dari rumahnya tergesa-gesa Ustaz, mustajilan. Dengan tergesa-gesa. Dengan tergesa-gesa ke masjid untuk solat Jumaat. Ya, mustajilan ini adalah hal. Menerjemahkannya boleh dengan dengan tergesa-gesa. Nah, mustajilan isim fa'il kan? Jadi kata apa fi'il madinya? Mustajilan itu. Ajalah. Istajala. Istajala yastajilu istajila. Istajala yastajilu istajila tastajil. Masdarnya bil istijali. Bil istijal. Kalau gunakan di, maka gunakan isim masdar. Jadi bil istijali. Seperti itu. Selamat Ibu Lela, alhamdulillah. Kalau ada masih mau coba satu orang lagi boleh. Saya coba Ustaz. Ibu Halimah Alia, silakan. Betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Muslimun kullu yaumi. Bagaimana Ibu? Muslimun Kenapa? orang Islam. Betul tak Ustaz? Oh, Muslimun. Al-muslimun. Kullu. Gunakan alif lam. Al-muslimun kullu yaumi. Maksudnya bagaimana? Boleh Indonesia dahulu? Setiap muslimi orang Oh, Islam. setiap muslim berarti kullu muslimin. Macam mana Ustaz? Macam mana? Setiap muslim berarti kullu muslimin. Jadi kullu dulu. Kullu dulu. Iya. Kullu muslimun. Muslimin, mudah pilih. Muslimin yaumin. Yaumi. Maksudnya? Sembayang satu hari 5 kali. Kullu muslimin yusolli. Oh, yusolli. Yusolli yusolli khamsu. Khamsa. Oh. Khamsa. Maratin. Oh, maratin. Ada? Sehari semalam. Sehari semalam. Fi yaumin wa lailatin. Kullu muslimin yusolli yaumin maratin. Yusolli khamsa maratin. Fi yaumin wa lailatin. Fi yaumin. Tak dapat Ustaz tadi. Nah, apa artinya nih? Setiap muslimin Mendirikan solat dalam satu hari 5 kali. Setiap muslim sholat 5 kali dalam sehari semalam. Diwajibkan lah. Ya, dalam sehari semalam. Nah, ini belum sempurna. Yang kata dengan mana dengan? Misalnya dengan khusyuk ya. Misalnya dengan khusyuk. Bagaimana? Tak dapat Ustaz. Kullu muslimin yusalli khamsa marratin fi yaumin wa lailatin dengan khusyuk. Oh, dengan khusyuk. Bagaimana? Bi. Ya, boleh bil khusyu'i jar majrur. Khusyukan masdar. Saya. Bil khusyu'i. Oh, okey. Jadi, kullu muslimin yusalli khamsa marratin fi yaumin wa lailatin bil khusyu'i, dengan kekhusyuan atau dengan khusyuk. Yang khusyuk. Tapi bil khusyuk bi di sini maknanya bukan salah, tapi keadaan kan? Saya. Nah, bil khusyu'i boleh kita tukar dengan hal. Bil khusyu'i kan jar majrur. Coba kalau bil khusyu'i kita tukar menjadi hal bagaimana? Kullu muslimin yusalli khamsa marratin fi yaumin wa lailatin khashi'an. Gampang kan? Mudah kan? Saya. Khashi'an maknanya bil khusyu'i. Sama. Jadi bil khusyu'i atau khashi'an. Begitu ya? Paham ya Ibu Halimah ya? Terima kasih Ustaz. Oke, selamat Ibu Halimah alias alhamdulillah. Cukup. Nah, Bapak semua, ini cara kita berlatih menggunakan kata dengan sebagai hal, bukan sebagai alat. Nah, tetapi di sini halnya untuk sohibul hal mudzakkar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan sohibul hal muannats. Kita kembangkan. Bagaimana contohnya?
Nah, saya akan kembali tuliskan dan yang tadi ya, yata'allamu kullu. Semula tolibin, sekarang satukan menjadi tolibatin. Muannas kan? Yata'allamu kullu tolibatin nasyitotan. Tuh. Nasyitotan. Kenapa menggunakan nasyitotan muannas? Karena sahibul hal dari kalimat ini adalah tolibah muannas. Nasyitotan wa mujtahidatan. Wa mujtahidatan. Begitu. Nah, jadi sekarang kita belajar menggunakan hal dan sahibul hal dari hal itu adalah mu'annas. Contohnya yata'allamu kullu talibatin. Nasyitotan wa mujtahidatan. Talibatin ini mu'annas. Sedangkan kullu adalah lafaz muzakkar, tetapi kullu muzakkar atau mu'annasnya dilihat dari mudhof ilaihnya. Kullu sendiri kata yang netral. Tetapi kullu itu menjadi muzakkar kalau kata mudhof ilaih sesudahnya itu adalah muzakkar. Dan kullu bisa menjadi mu'annas kalau kata sesudahnya yang mudhof ilaihnya adalah mu'annas. Nah, sekarang kita sedang berlatih membuat hal dan sahibul hal yang terbuat dari kata mu'annas. Begitu ya? Paham Bapak Ibu ya? Ustaz, mau tanya sikit boleh? Ya boleh Ibu Sarah, silakan. Kalau itu ya ta'alamu dia ta'alamu. Iya. Ta'allamu. Makasih banyak Ibu Zahra, saya lupa. Tuh, makasih diingatkan. Kullu tolibatin mu'annas kan? Ya. Ya, Jadi kalau mu'annas, dhamirnya apa mu'annas itu? ta, depannya ta. Dhamirnya hiya. Hiya. Oh ya, ya. Ya, Hiya. Nah, kalau dhamirnya hiya, maka fi'il mudhari'nya juga harus gunakan dhamir hiya. ya. Ya, Ta'allamu. Nah, kalau ya ta'lamu dhamir huwa, kalau dhamir hiya menjadi tata'allamu. Misalnya kalimat yang betul adalah tata'allamu kullu talibatin nasyitotan wa mujtahidatan. Selamat, makasih banyak Ibu Zahra, alhamdulillah sudah diingatkan. Ustaz. Tadi saya tidak sadar ya. Nggak Ya, apa-apa, Pak. tidak sadar. Pengajar bahasa Arab lupa. Ya begitulah manusia ya. Ya untung di sini saya sudah bersama ibu yang sudah oke sehingga tahu yang betul. Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Amin. Baik, silakan siapa yang mau coba buat kalimat mu'annas untuk Saya coba. Ibu Salam Harun silakan. Tatbakhu Zainabu. Talbasu No, Zainab. bukan Ustaz. Tatbakhu. Masak. Tatbakhu. Memasak. Oh, Tatbakhu. masak. Tatbakhu. Oh, tadi saya talbasu ya, maaf. Iya, saya lupa. Kalau Zainab itu lebih suka memasak ya. Tatbakhu Zainabu. Nasyitotan wa mujtahidatan fi Nah, kulli yaumin. Tatbakhu Zainabu. Nasyitotan wa mujtahidatan Ya, wa mujtahidatan fi kulli yaumin. fi kulli yaumin. Oke. Boleh Ustaz? Boleh. Fi kulli yaumin. Tatbakhu Zainabu nasyitotan wa mujtahidatan fi kulli yaumin. Terjemahannya bagaimana, Bu? Zainab memasak dengan semangat dan rajin pada setiap hari. Nah, begitu. Selamat. Alhamdulillah. Baik, betul. Selamat Ibu Salam Harun. Alhamdulillah. Keren, Sukses. Ustaz. Ya. Baik, berikutnya siapa lagi mau coba? Silakan. Kita belajar terus berlatih ya. Kalau uslub itu harus banyak berlatih. Sedikit teori, banyak berlatih. Itu belajar uslub. Ya, Ibu Zahra silakan Ibu. Boleh Ustaz. Ya. Taqta'ul Taqta'u memotong. amilatu
Taqta'u Amilatu. Al-amilatu. al-amilatu ya. Zahratan. Taqta'u al-amilatu zahratan. Dabilatan. Zahratan jamilatan. Kan. Dabilatan. Apa itu? Layu. Bunga yang layu. Oh, zahratan zabilatan. Oke. Mujtahidatan. Mujtahidatan. Ya. Masih ada lagi, Ibu? Okey, sudah. Sudah. Silakan Ibu Zahra terjemahkan. Pekerja perempuan itu memetik bunga yang layu dengan bersungguh-sungguh, dengan rajin. Dengan bersungguh-sungguh, dengan rajin. Baik. Iya, bagus, selamat. Taqta'ul 'amilatu zahratan zabilatan mujtahidatan. Nah, taqtu fi'il mudhari', al-'amilatu fa'il, zahratan itu maf'ul bih kan? Ya. Apa? Karena dia objek kan, objek Ya. dari taqtu. Lebih. Zabilatan apa kedudukannya? Dia jadi naat. Naat bagi zahratan kan? Ya. Nah, sedangkan mujtahidatan ini naat Jadi kedua hal. dari zahratan atau hal? Jadi hal. Hal. Bisa tidak menjadi naat bagi zahratan? Dia boleh jadi naat. Boleh jadi naat yang kedua ataupun hal. Ustaz ni. Kalau menjadi naat yang kedua bagaimana memahaminya? Pekerja perempuan itu memotong bunga yang layu dan rajin dan Sungguh-sungguh. semangat, begitu, dan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Tak perlu Apakah jadi. ada bunga yang bersungguh-sungguh? Oh ya, boleh. Tak boleh jadi. Tak ada kan? Ya. Ada. Jadi Jadi mujtahidatan ini secara lafaz memang bisa menjadi naat yang kedua bagi zahratan. Secara lafaz, tetapi secara makna tidak mungkin. Sebab apa? Sebab mujtahidun itu adalah kata sifat untuk manusia, bukan untuk benda, bukan untuk bunga. Sedangkan zabilatan layu. Layu kan? Ya. Kalau layu ini sifat untuk manusia atau untuk bunga? Bunga. Bunga. Ada tidak manusia yang layu? Capek ada Pak, capek layu tak ada. Letih ada lah Ustaz. Letih Ustaz layu. Letih. Kalau letih. manusia namanya bukan layu tapi letih, penat ya. 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 Jadi layu lebih cocok untuk bunga, untuk tumbuhan, untuk daun. Ya. Nah, sedangkan mujtahidatan untuk manusia. Nah, Ya. jadi meskipun kata mujtahidatan secara lafaz bisa menjadi naat yang kedua bagi zahratan, tetapi secara makna tidak tepat menjadi naat yang kedua. Lalu mana yang tepat? Yang tepat adalah mujtahidatan menjadi hal. Hal. Mana syabul halnya? Syabul hal is amilat. Amilatu. Syabul Amilatu. halnya Amilatu. al-amilatu. Aminatu Ya. ya. Mujtahidatan muannas, al-amilatu muannas, berarti cocok. Apa cocok itu? Sesuai. Ya. Hal dan syabul hal sama-sama muannas. Begitu ya? Ya. Mantap, bagus, selamat Ibu Zahra Ahmad. Alhamdulillah. Siapa lagi nak coba? Silakan. Kita berlatih terus. Anau hawi Ustaz. Ibu Masna, silakan. Taqdi Taqdi, Fatimatu Taqdi Fatimatu. waqtan Bagaimana Ibu? Waqtan taliwat Oh, tawilatan. waktan. Waqtan tawilatan. Waktan tawilan. Waktan itu mudzakkar Ibu. Tapi tawilatan manas kan Ustaz. Panjang itu sifat untuk waktu apa untuk Fatimah? Untuk waktu. Iya, waktu kan mudzakkar. Waktu itu tanya bukan tamarbutoh. Ya, betul. Tapi Kalau- tanya bukan tamarbutoh ya, tapi tanya tak biasa. Ini bukan muannas. Kalau Waktu manas, itu bukan kata muannas, tapi kata mudzakkar. kalau manas macam mana Ustaz ya? Ibu boleh tambahkan kata yang berbeda. Misalkan gini, Fatimah menghabiskan waktu yang panjang. Misalnya dengan apa? Dengan bahagia atau dengan
tersenyum atau dengan tertawa. Tak waktatan Ustaz ya. Kalau waktu waktatan. Tak, waktu tetap waktu, tidak boleh waktatun. Oh, Tidak ada waktatun. Tak ada. tadi Sama waktan zamanun tak ada, zamanatun tak ada. tak boleh Ustaz ya. Waktan tawilatan tak boleh. Tak boleh. Waktan tawilan yang betul. Oh, tawilan. Oh, ya. Habis Ustaz nak itu muannas kan? Bagaimana Ibu? Ustaz nak muannas kan? Iya, betul. Ibu gunakan kata muannas. Nah, tinggal tambahkan hal untuk Fatimah. Untuk Fatimah. Fatimah menghabiskan waktu yang panjang dalam keadaan apa? Atau dengan apa? Dengan semangat, dengan rajin, dengan bersungguh-sungguh, dengan bahagia, dengan bersedih, dengan mengantuk. Amamal hasudi. Boleh Ustaz? Bagaimana? Amamal hasudi. Ibu gunakan hal. Hal itu berarti mansub. Seperti nasyitotan itu mansub, hal. Mujtahidatan itu juga mansub, hal. Boleh aja Fatimah menghabiskan waktu yang panjang dengan tidur misalnya. Atau dengan tidur, dengan berpuasa, maaf. Dengan berpuasa. Berpuasa bahasa Arabnya apa? Berpuasa. Ya. Berpuasa. Saum lah Ustaz. Saum. Soma yasumu. Saum. Berpuasa itu kan soma yasumu. Isim fa'ilnya macam mana? Isim fa'ilnya. Fatimah tu Ustaz ya. Sebentar. Berpuasa bahasa Arabnya soma, madinya. Mudhari'nya yasumu. Isim fa'il dari soma yasumu apa? Soimun. Waimun. Siam. Itu saimun. Soimun. Kalau siamun isim masdar Ibu. Oh, oke. Kalau isim fa'il dari soma adalah soimun. Saimun, oke. Nah, soimun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Kalau kita ubah menjadi muannas, Saimatun. soimatun. Nah, sekarang kita gunakan soimatun menjadi hal. Untuk kalimat nomor 4. Taqdi Fatimatu waqtan tawilan. Saimatun. Soimatun. Imatan. Soimatan. Masuk. Ya, ikut ya. Mansub. Nah, yang ini soimatan kedudukannya adalah hal. Oke. Hal. Mana sahibul halnya? Fatimah lah. Fatimah. Sedangkan tawilan maktuf, maaf. Sedangkan tawilan itu man'ut kepada Tawilan itu naat bagi waktan, man'utnya adalah waktan. Waktan mudzakkar, tawilan mudzakkar. Ya. Sedangkan soimatan ini hal. Soimatan. Mana? Nah, soimatan hal, mana sahibul halnya? Fatimah. Gitu. Nah, begitu. Coba Ibu Masnah terjemahkan. Fatimah menghabiskan masa berpuasa. Apa Ustaz? Fatimah menghabiskan waktu yang panjang dengan berpuasa. Dengan berpuasa atau dalam keadaan berpuasa. Nah, ungkapan soimatan ini kan hal. Boleh kita gunakan bi. Siapa yang bisa? Kalau kita tukar soimatan menggunakan bi jadi bagaimana? Soimati. Bukan. Bi. Kalau bi berarti gunakan isim masdar. Kalau bi itu bermakna keadaan, maka setelah bi gunakan isim masdar. Bisyamin, Ustaz. Nah, bisyami atau Ya, bisaumi. bisyan. Bisyami atau bisaumi. Nah, ini. Fatimah menghabiskan waktu yang panjang bisyami atau bisaumi dengan berpuasa atau dengan puasa. Nah, bisyami atau bisaumi kan jar majrur. Ya.
Tapi bi di sini bukan bermakna alat kan, Ya. tapi sebagai keadaan. Hmm. Berpuasa itu kan bukan alat yang ada di luar, ada yang di luar tubuh, tapi berpuasa itu kan aktif perbuatan yang ada pada tubuh seseorang, pada diri seseorang. Berarti keadaan kan, Ya, keadaan. bukan alat. Siaman Ustaz. Siaman. Bagaimana Ibu? Siaman. Kalau qiyamun berarti berdiri. Nah, kalau qiyamun nanti kalau menggunakan bil qiyami. Kalau menggunakan hal maka qaimatan. Kok ingat. Abdi Fatimatu waqtan tawilan qaimatan. Hmm. Begitu. Baik. Paham ya? Jadi kalau kita gunakan hal, maka gunakan isim fa'il, sigot isim fa'il. Soma fil madhi, yasumu fil mudhari. Isim fa'ilnya shaimun. Nah, lalu karena hal itu memiliki sahibul hal, kita lihat sahibul halnya. Kalau sahibul halnya mudzakkar, maka hal gunakan mudzakkar. Zaidun shaimun. Zaidun shaiman. Tapi kalau sahibul halnya muannas, maka hal gunakan muannats. Contohnya Fatimah itu muannats, maka shaimatan. Begitu ya. Kalau gunakan hal. Tapi kalau kita menggunakan bi, maka setelah bi gunakan isim masdar. Masdar dari soma itu boleh siamun, boleh saumun. Isim masdar sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, isim masdar itu adalah sigot isim yang paling sulit. Sudah kita pelajari ya. Sulit. Tapi ya, asal kita terus mendengar apa yang orang lain sampaikan tentang isim masdar, insya Allah lama-lama kita akan semakin banyak menguasai dan mengetahui isim masdar berbagai macam wazan. Oke, baik, selamat Ibu Mas. Alhamdulillah. Terima Mas kasih. Masa, bagaimana Ibu? Terima kasih. Sama Ibu. Masih ada masa, masih ada waktu. Silakan dua orang lagi ada yang mau coba. Saya cuba Ustaz. Ibu Laila, silakan Ibu. Tasjudu Maryamu Tasjudu Maryamu Rabbaha li rabbiha. li Rabbiha Ya. li Rabbiha bi khusyu'in wa tawadu'in. Li rabbiha Bi khusyu'in wa tawadu'in. bi khusyu'in wa tawadu'in. Oke. Apa itu Bu artinya? Silakan Ibu terjemahkan. Sujud Maryam. Maryam bersujud Maryam bersujud kepada Tuhannya ya, dengan tunduk dan khusyuk dan tawadu. tunduk. Ya, khusyuk dan tawadu. Nah, bagus sudah, alhamdulillah. Bi khusyuin dengan menggunakan bi ya. Nah, sesudah bi khusyuin, nah khusyuk itu isim masdar kan? Ya. Nah, karena khusyuin masdar, maka tawaduin juga isim masdar. Hmm. Nah, sekarang coba ubah bi khusyuin menjadi hal. Bagaimana Ibu Laila? Tasjudu Maryamu li rabbiha Khasyi'atan khasyi'atan wa tawadu'atan. Wa bukan. Isim fa'il dari tawadu'a ya tawadu'a. Wa mutawadu'atan. Mutawaddi'atan. Mutawadi'atan. Iya. Tasjudu Maryamu li rabbiha bi khusyu'in wa tawadu'in. Atau boleh menggunakan hal tasjudu Maryamu li rabbiha khasyi'atan wa mutawadi'atan. Khasyi'atan adalah hal,
Mutawadhi'atan juga adalah hal. Karena khosyiatan adalah hal, maka menggunakan sigot isim fa'il. Jadi kata khosya'a yakhsya'u, isim masdarnya khusyu'un, isim fa'ilnya khosyi'un. Karena mu'annas maka gunakan khosyi'atun. Lalu karena menjadi hal maka menjadi mansub. Makanya khosyi'atan wa mutawadhi'atan. Begitu ya boleh lah ya. Ustaz, yang Oh. tadi yang awalnya saya bikin tasjudu Maryamu li rabbiha bi khusyu'in wa tawadu'in tu kita dia masih keadaan hal lah, cuma digunakan harfu jar Ustaz. Masih. Iya, mananya keadaan juga, tetapi menggunakan huruf jardi gitu. Nah, Oh. kalau keadaan menggunakan huruf jardi, maka sesudah bi menggunakan isim masdar. Tetapi kalau halnya tidak menggunakan huruf bi, huruf jardi, maka halnya menggunakan sigot isim Fine. fa'il. Dan kalau isim fa'il maka menjadi mansub, khosyian, khosyiatan, Okey. mutawadhi'atan. Baik, syukran Ustaz. Begitu Ibu ya. Paham oke ya? Nah, baik Bapak Ibu semua, setelah tasjud itu menggunakan li ya. Bukan ila, bukan tasjudu Maryamu ila rabbiha, bukan. Atau juga menjadi maf'ul bih, misalnya tasjudu Maryamu rabbaha, tidak. Tetapi setelah tasjudu sajada yasjudu, maka sesudahnya ikuti dengan huruf jar li. Di Al-Quran kita temukan banyak contoh. Sajada lillahi ma fis samawati. Ya kan? Ya, Sering dengar kan? Sering baca ayat ini kan? ya, sajadah. Ya. Sajada lillahi atau sajada ilallahi? Lillahi. Sajada lillahi. Ada lagi surat apa tuh? Surat apa? Yang lainnya lagi. Yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ada lagi. Asjudu li rabbil alamin. Aku bersujud kepada Tuhan semesta alam. Dan lain-lain lah. Jadi selepas kata sajada gunakan li. Begitupun mudhari'nya yasjudu li. Yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang dalam doa yang kita baca apa sajadah wajhiyah tu lilladzi tu, adakah sama? Ya lupa, ya lupa. Sajada wajhiyah. Lilladzi. Sajada wajhi atau wajhiyah. Lilladzi, ada li juga kan? Ya. Bukan li kan? Nah, lilladzi digunakan li. Iya, sajada wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Sajada lilladzi khalaqas samawati wal ardh. Sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Wa tabarakallahu ahsanul Barakallahu ahsanal khaliqin. Kalau kita gunakan na'budu baru kita tak gunakan itu Ustaz, beza na'bud. Ada yang budu langsung maf'ul bihi. Terus maf'ulun bihi. Tapi kalau gunakan asjudu kita gunakan apa? Li. Iya. Ya, gandingan dia. Iya, abada Muhammadun rabbahu. Sajada Muhammadun li rabbihi. Abada Muhammadun rabbahu. Tuh, abada fil madhi. Muhammadun fa'il. Rabba maf'ul bihi dari abada. Tapi kalau sajada Muhammadun li rabbihi, tidak boleh sajada Muhammadun rabbahu, tak boleh. Tapi sajada Muhammadun li rabbihi. Sesudah kata sajada, yasjudu, sujudun, sajidun, usjud la tasjud, maka sesudahnya ikuti dengan huruf jar li. Di Al-Quran kita temukan sangat banyak. Setelah sajada yasjudu ikuti dengan li.
Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Keren, Ustaz. Mantap belajar kita malam hari ini. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kita bersyukur bisa belajar malam hari ini dengan senang. Tuh, dengan senang ini keadaan, bukan dengan alat ya. Oke, ini Oyong rambutnya sampai ke atas, saking senangnya, saking bahagianya. Rambutnya berdiri tegap ya Oyong. Nah, sedangkan Ayang tersenyum bahagia, belajar dengan baik malam hari ini. Ustaz, afwan Ustaz, saya nak tanya kan. Ada doa Ya, kan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu dalam khatimah dalam bentuk hal Ustaz. Wala Allah takhtim makhtim alaina lana. bi husnil Iya, khatimah. iya. Bi-nya bukan bi alat, tapi bi-nya sebagai keadaan. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Betul ya? Iya. Ya. Sehingga bi husnil khotimah ini bisa ditukar menjadi hal menggunakan isim fa'il. Allah makhtim lana hasanal khotimah. Wala takhtimna sayyi'al khotimah. Begitu Ibu. Baik, syukran. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuntas sudah pelajaran kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah berlatih dengan baik ya. Dan terus belajar uslub itu pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Oke Pak. Satu teori kita terus banyak berlatih. Sedikit teori berlatih banyak itu akan membuat kita semakin bisa dan semakin terampil, semakin skillful ya. Maka Ya. belajar itu tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu bil isti'jal, tidak perlu mustajilan. Tidak perlu mustajilan, tetapi mutmainnan, dengan tenang. Mutmainnan. Qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit. Slow and steady kata Kita orang putih Pak. mampu melakukannya dengan baik. Gimana Ibu Ayu? Kita belajar tu kata orang putih slow and steady. Oh, slowly and steady. Okay. Slow and steady. Steady itu S-T. S-T-E-A-D-Y. Oke, Steady. steady. Slowly and Steady. steady. Terjemahan bahasa Melayunya apa tuh? Kita belajar secara macam Ustaz cakap tadi pelan-pelan dan tenang lah, tenang. Slowly and steady. Oke. Baik, alhamdulillah. Baik, itu saja dahulu barangkali ya kita belajar ya. Iya Pak. Oke. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat. Hadha wa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran lakum jazilan. Alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah selalu anugerahkan kepada kita semua kebaikan dan juga husnul khotimah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Syukran Pak. Ila liqa. Ma'assalamah. Sama-sama semuanya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat.
Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.